Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab, salah satunya adalah ilmu nahwu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan al-asma al-marfu'ah, isim-isim yang di-i'rab marfu'. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa isim-isim yang di-i'rab marfu', ya, ataupun di-i'rab rafa', di sana ada 7 pembahasan. Yang pertama adalah al-mubtada'u, mubtada. Yang kedua adalah al-khabaru, khabar. Yang ketiga adalah al-fa'ilu, fa'il. Yang keempat adalah naibul fa'ili. Yang kelima adalah ismu kana dan saudara-saudaranya. Yang keenam adalah khabaru inna dan saudara-saudaranya. Dan yang terakhir adalah at-tawabi'u li ismil marfu'i, meliputi ya na'at ya ataupun sifat, kemudian ataf, kemudian badal, dan yang terakhir adalah taukid. Pada kesempatan sebelumnya kita telah menyelesaikan ya pembahasan al-mubtada'u dan al-khabaru, di mana kedua-duanya ada di dalam pembahasan jumlatun ismiyah, yaitu kalimat yang telah sempurna dan kalimat tersebut diawali oleh isim, oleh kata, benda, dan yang semisalnya. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang ketiga dari isim-isim yang di-i'rab marfu', baik dengan tanda rafa dhammah ataupun dhammatain, ataupun tanda rafa alif, ataupun tanda rafa wawu sukun, ataupun tanda rafa dengan dhammatun muqaddarah. Pembahasan yang ketiga dari isim-isim yang marfu' ya, kali ini adalah al-fa'il ya. Pembahasan yang ketiga adalah al-fa'ilu. Ya, al-fa'il. Apa itu al-fa'ilu? Al-fa'ilu artinya adalah subjek, ya, pelaku, pelaksana dari apa? Kata kerja. Dan perlu diketahui bersama bahwa al-fa'il di sini i'rabnya sama dengan mubtada, yaitu marfu', sama juga dengan apa? Khabar, yaitu apa? Marfu. Yang harus antum dan antunna ketahui, yang pertama dan yang utama adalah apa itu fa'il ya? Apa pengertian definisi daripada fa'il itu sendiri? Fa'il adalah ya pelaku, subjek ya dari fi'il, dari kata kerja ya yang ada di dalam sebuah kalimat. Dan perlu antum dan antunna ketahui bersama bahwa bentuk dari fa'il di sini ya ada yang berbentuk isim zahir, ada pula yang berbentuk ya isim dhamir. Atau secara umum fa'il bisa berupa isim-isim yang mu'rab, dan fa'il bisa pula berupa isim-isim yang mabni. Ya, ini hal penting yang
harus antum dan antunna ketahui bersama. Sebagaimana ketika kita mempelajari mubtada, di mana mubtada ada yang berbentuk isim zahir, ada pula yang berbentuk isim dhamir. Atau istilah lainnya mubtada bisa pula berbentuk isim mu'rab, dan bisa juga berbentuk isim yang mabni. Nah, begitu pula dengan al-fa'ilu, pelaku dari pekerjaan itu sendiri, pelaksana dari fi'il itu sendiri, dia bisa berbentuk isim yang mu'rab, mu'rabun. Dia juga bisa berbentuk isim yang mabniyun, mabniyun. Atau istilah lainnya, kalau kita agak persempit, fa'il bisa pula berbentuk isim zahir, zahirun. Fa'il bisa pula berbentuk isim dhamirun, dhamirun. Kita persempit di sini. Tapi secara umum, pelaku dari fi'il itu sendiri, subjek dari fi'il itu sendiri, secara umum dia bisa berbentuk isim mu'rab. Dan kita pernah belajar apa saja bentuk-bentuk isim mu'rab. Salah satunya adalah mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim maksur, isim manqus, ataupun ismul ladzi la yansharif. Itulah bentuk-bentuk dari isim mu'rab yang pernah kita pelajari. Fa'il bisa pula berbentuk isim mabni. Mabni artinya isim yang tetap, isim yang tidak bisa berubah. Dan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk isim mabni, salah satunya adalah dhamir, kata ganti, ismul isyarah, kata tunjuk, ismul mausul, kata sambung, kan? Kemudian di sana ada salah satunya adalah ismul istifham dan ismus syarat, Akan tetapi di sini pembahasannya kita persempit bahwa fa'il bisa berupa isim zahir. Zahir itu maksudnya selain dari dhamir. Selain dari dhamir. Seperti ketika saya mengatakan kataba aliyun. Kataba aliyun ad-darsa. Kata kataba aliyun ad-darsa. Ad-darsa. Nah, aliyun di sini saudaraku dan saudariku, dia kita katakan fa'il, subjek dalam jumlah fi'liyah, dan bentuk dari aliyun di sini adalah mu'rab. Mu'rab artinya isim yang bisa berubah-ubah bentuk akhirnya. Atau aliyun di sini kita katakan dia isim zahir. Apa maksudnya zahir? Yaitu isim yang tidak masuk ke dalam pembahasan isim-isim yang mabni. Atau kita persempit yaitu kata ganti. Ini contoh dari fa'il, subjek dalam jumlah fi'liyah yang berbentuk isim zahir. Contoh lain fa'il yang berbentuk isim mabni atau isim dhamir. Seperti kita menuliskan misalnya katabu, katabu ad-darsa. Ad-darsa. Katabu di sini seperti yang pernah kita pelajari, dia bentuknya adalah fi'il madhi. Dan perlu antum dan antunna ingat kembali bahwa masing-masing pentasrifan fi'il, baik fi'il madhi,
ataupun fi'il mudhari ataupun fi'il amr, sungguh padanya telah terdapat apa? Fa'il. Telah terdapat apa? Subjek. Dan fa'ilnya, subjeknya berbentuk apa? Mabni. Tetap, yaitu dhamir, kata ganti. Ya, maka katabu ad-darsa, katabud darsa, maka kita artikan mereka laki-laki itu ya sebagai subjek, sebagai fa'il. Mereka laki-laki itu telah menulis apa? Pelajaran tersebut. Ya. Jadi sama dengan kalimat sebelumnya, Aliyun sebagai fa'il atau subjek yang melakukan dari apa? Fi'il itu sendiri. Di sana kita dapati apa? Dhamir, ya, dhamir, yaitu kataba, katabu. Ya. Maka kita artikan apa? Mereka laki-laki itu telah menulis. Nah, mereka disinilah yang diwakili dengan apa? Ya, huruf waw di sini kita katakan sebagai fa'il, bentuknya isim mabni berupa dhamir, berupa apa? Kata ganti. Ya, ini sekilas tentang apa? Al-fa'il. Dan ketika kita masuk ke dalam pembahasan i'rab dari fa'il itu sendiri, yaitu marfu, maka kita hanya fokus pada fa'il yang apa? Mu'rab ataupun yang zahir. Ya, ini bagi pemula. Ya, yaitu apa? Fa'il yang berbentuk isim-isim yang apa? Mu'rab. Ya, baik ya mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar, jamak muannas dan seterusnya sampai apa? Bentuk ismul ladzi la yansharif. Ya, atau kita istilahkan dengan apa? Fa'il berupa isim zahir. Nah, dari penjelasan ini, saudaraku dan saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, maka cukuplah jelas bagi kita bahwa fa'il itu keberadaannya ada di dalam apa? Jumlah fi'liyah. Ada di dalam apa? Jumlah fi'liyah. Tidak di dalam apa? Jumlah ismiyah. Ya. Jadi keberadaan dari apa? Fa'il, subjek, pelaku dari apa? Fi'il itu sendiri, keberadaannya ada di dalam jumlah apa? Fi'liyah, yaitu kalimat yang telah sempurna dan kalimat tersebut diawali oleh apa? Fi'il, oleh kata kerja. Ya, oleh apa? Oleh kata kerja. Nah, di sini antunna harus memahami bahwa karena fa'il ini ada di dalam jumlah fi'liyah, maka yang menjadi pertanyaannya adalah ya, fi'il macam apa yang mengawali jumlah fi'liyah tersebut? Sudah barang tentu adalah fi'il yang ma'lum. Ya, fi'il yang apa? Ma'lum. Kata kerja yang berbentuk aktif. Dan perlu diingat, kata kerja berbentuk aktif ataupun fi'il ma'lum, untuk fi'il madhi dia berpola apa? Na'am, fa'ala ataupun fa'ila ataupun fa'ula. Ya, ini untuk apa? Fi'il madhi. Ya, yang ma'lum. Karena fa'il selalu terletak sesudah fi'il ma'lum, kata kerja aktif. Dan kata kerja aktif untuk bentuk fi'il madhi, tolong diperhatikan polanya, imma fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Sedangkan untuk fi'il mudhari seperti yang telah kita pelajari, bentuk F2, imma dia apa? Yaf'alu ataupun yaf'ilu ataupun yaf'ulu. Sedangkan untuk fi'lul amr, keseluruhan dari fi'il amr itu adalah apa? Ma'lum, kata kerja aktif. Baik yang berpola if'al, if'il ataupun uf'ul. Nah, ini harus antum dan antunna pahami dengan baik dan benar.
Karena apa? Jika kita tidak mengetahui apa itu fi'il ma'lum, apa itu kata kerja aktif, ya kan? Maka sulit bagi kita untuk menentukan apa? Fa'il. Yaitu pembahasan yang ketiga dari isim-isim yang di i'rab apa? Marfu. Nah, setelah kita mengetahui pola-pola dari apa? Fi'il ma'lum, baik pada fi'il madhinya, apa tadi? Fa'ala, fa'ila, fa'ula dengan seluruh bentuk pentasrifannya, ataupun fi'il mudhari' yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu dengan semua bentuk pentasrifannya, dan semua fi'il amar baik if'al, if'il ataupun uf'ul, maka ketika kita mendapati isim sesudahnya, ketika kita mendapati apa? Isim sesudahnya, maka bisa dipastikan isim tersebut kedudukannya, istilahnya, namanya adalah al-fa'ilu. Apa? Al-fa'ilu, yaitu subjek, yaitu pelaku. Dan perlu antum dan antunna ketahui juga, pahami juga bahwa fa'il selamanya i'rabnya marfu. Ketika kita membicarakan marfu dengan tandanya dhammah, alif, wawu dan dhammah muqaddarah, maka fokuskan perhatian antum dan antunna hanya pada apa? Mu'rab ataupun apa? Fa'il dhahir. Karena ketika kita mendapati fa'il berupa isim mabni ataupun dhamir, maka kita tidak akan mendapati di sana tanda-tanda marfu, baik itu dhammah, baik itu alif, baik itu wawu ataupun dhammah muqaddarah. Ya kan? Karena apa? Karena fa'ilnya, subjeknya berbentuk apa? Isim mabni ataupun isim dhamir. Ya. Beda dengan apa? Contoh yang tadi saya sampaikan, kataba Aliyun ad-darsa. Ali telah menulis sebuah pelajaran tersebut. Ketika ditanyakan kepada antum ataupun antunna, dari kalimat tersebut kataba Aliyun ad-darsa, mana fa'ilnya? Mana ya isim yang menjadi pelaku, pelaksana dari kata kerja tersebut? Kita katakan Aliyun. Aliyun i'rabnya apa? Kita katakan i'rabnya marfu. Karena ya isim-isim yang marfu selain mubtada, selain khobar adalah apa? Fa'il. Apa itu fa'il? Isim yang marfu, ya kan? Yang terletak sesudah apa? Fi'il ma'lum. Isim yang marfu yang terletak sesudah apa? Fi'il yang maklum, kata kerja aktif. Dan dia sebagai pelaksana, dan dia sebagai apa? Pelaku dari pekerjaan tersebut. Maka ketika antunna ditanyakan Aliyun apa i'rabnya, pastikan rafa, marfu. Apa tanda rafa'nya? Dengan dhammah. Ya, dengan apa? Dhammah. Karena dia berbentuk isim mufrad, kata tunggal. Tapi ketika nanti kita rubah menjadi kata dualis, kata yang menunjukkan bilangan apa? 2, maka tetap dia i'rabnya marfu, tapi tandanya berubah. Tidak lagi dhammah, tapi apa? Alif. Sebagaimana yang pernah saya pesankan di buku ya yang disusun oleh Ustadz Aceng Zakaria di halaman 30. Tolong itu dihafalkan. Ketika mufrad, rofaknya dengan apa, nasabnya dengan apa, jarnya dengan apa. Ketika musanna, rofaknya dengan apa, nasabnya tandanya dengan apa, jarnya dengan apa. Ini harus dipahami sampai di poin yang ke-9, yaitu ismul ladzi la yansharif. Maka ketika kita rubah menjadi apa? Dualis. Aliyun menjadi apa? Aliyani atau aliyaini. Berhubung fa'il itu i'rabnya marfu, maka tidak mungkin kita menggunakan ya musanna yang berakhiran dengan aini. Kita akan menggunakan musanna yang berakhiran dengan apa? Ani. Maka jadilah apa? Na'am. Kataba
aliyani. Aliyani apa? Ad-darsa. Ad-darsa. Naam ya. Jadi aliyani di sini kedudukannya sebagai apa? Jabatan dia sebagai apa? Sebagai fa'il dalam jumlah apa? Fi'liyah. Karena memang dia terletak sesudah fi'il ma'lum. Kata kerja aktif. Dari mana kita tahu kata ba ini adalah fi'il ma'lum? Kata kerja aktif karena dia berpola fa'ala untuk fi'il madhi atau fa'ila atau fa'ula. Ya, begitu pula bentuk fi'il mudhari'nya, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu, dan seluruh pola fi'il amr. Jadi kataba aliyani ad-darsa. Dua laki-laki yang bernama Ali itu telah menulis pelajaran tersebut. Jika ditanyakan kepada antum antunna, mana subjek, mana fa'il dalam jumlah fi'liyah ini, kita katakan aliyani. Aliyanilah sebagai fa'il, sebagai subjek. Apa i'rabnya? Marfu'. Karena memang fa'il ada di dalam bab besar isim yang marfu'. Apa tanda rafa'nya? Kita katakan tanda rafa'nya dengan apa? Alif. Alasannya apa? Dia berbentuk isim mutsanna. Kata yang menunjukkan bilangan apa? Dua lis. Ya kan? Begitu pula kalau misalnya kita rubah menjadi bentuk jamak mudzakkar. Maka ya kita tuliskan atau kita rubah menjadi apa? Naam. Kataba aliyuna, naam, aliyuna ad-darsa. Naam. Kataba aliyuna ad-darsa. Beberapa laki-laki yang bernama Ali itu telah menulis apa? Pelajaran. Ketika ditanyakan dari kalimat kataba aliyuna ad-darsa, mana fa'ilnya? Mana isim marfu yang terletak sesudah fi'il ma'lum dan dia menjadi pelakunya? Mana? Kita jawab aliyuna. Apa i'rabnya aliyuna? Marfu. Ya, marfu, rafa. Karena apa? Dia sebagai pelaku, sebagai subjek. Dan semua pelaku subjek dalam jumlah fi'liyah, ya, isim yang terletak sesudah fi'il ma'lum, kata kerja aktif, maka selamanya i'rabnya marfu. Apa tanda rafa'nya? Kita katakan tanda rafa'nya adalah dengan wawu. Alasannya karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, ini penting, wahai saudaraku dan saudariku, untuk antum dan antunna pahami. Ketika kita mendapati fa'il, subjek, pelaku dalam jumlah fi'liyah dan subjeknya itu berupa isim mu'rab, baik yang mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir, ya kan? Asmaul khamsah, ya, isim maksur, isim manqus ataupun ismul ladzi la yansharif. Dan untuk tanda-tanda marfu seperti yang pernah saya sampaikan ada di halaman 30 di buku yang berwarna apa? Kuning yang kita miliki bersama. Nah, tolong di sana dihafalkan dengan baik dan benar. Mufrad ketika marfu dengan apa tandanya? Mutsanna ketika marfu tandanya dengan apa? Jamak mudzakkar ketika rafa tandanya dengan apa? Jamak muannas ketika marfu dengan apa? Kemudian jamak taksir ketika marfu dengan apa? Asmaul khamsah dengan apa? Maksur dengan apa? Manqus dengan apa? Ismul ladzi la yansharif tanda rafa'nya dengan apa? Harus antum dan antunna kuasai. Jika kita menginginkan kelak di kemudian hari kita mampu mengi'rab, ya, isim-isim yang marfu, ya, baik yang berkedudukan sebagai mubtada ataupun khabar ataupun apa? Fa'il dan seterusnya. Jadi agar tidak telat, wahai saudaraku dan saudariku, tolong semangati diri kita masing-masing bahwa belajar dengan tanpa mau menghafal sesuatu yang mustahil. Jadi selain kita memahami, kita juga harus mau menghafalkan, ya, poin-poin penting, catatan-catatan, ya, tolong dihafalkan agar di kemudian hari ketika kita berusaha untuk mengamalkan, mengajarkan ilmu kita, ya kan,
kita tidak mendapati kesulitan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan atas semua niat baik kita. Amin. Allahumma amin. Nah, jadi kembali kepada fa'il, yaitu isim marfu, ya kan, yang terletak sesudah apa? Fi'il ma'lum, kata kerja aktif. Sekali lagi, fi'il ma'lum, ya, untuk F1 polanya fa'ala, fa'ila, fa'ula. Untuk F2 polanya yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Dan untuk F3 seluruh pola F3, if'al, if'il, uf'ul, semuanya adalah apa? Fi'il ma'lum. Jadi isim fa'il, ya, adalah apa? Isim yang digunakan atau isim yang berkedudukan sebagai apa? Pelaku dalam apa? Jumlah fi'liyah, dan dia bisa berupa isim zahir ataupun isim mu'rab, bisa pula berupa isim dhamir, kata ganti, atau dalam artian umum bisa berupa isim mabni. Jika fa'il tersebut berupa isim apa? Dhamir, ya, berupa apa? Isim dhamir atau secara umum isim mabni, maka saudaraku saudariku harus memahami tentang alamatu bina'il ismi, tanda dari tanda-tanda mabninya isim. Ya, seperti yang telah kita pelajari bersama, di sana ada mabniun 'alal fathi, mabniun 'alal kasri, mabniun 'alal dhammi, mabniun 'alas sukuni. Ya, hanya ada pada 4 ini saja. Mabni dengan fathah, lihat huruf terakhirnya. Mabni dengan kasrah, ada pada huruf terakhirnya. Mabni dengan dhammah, begitu pula mabni dengan sukun. Nah, setelah kita mengetahui, oh dia mabninya dengan fathah misalnya, atau dia mabninya dengan sukun misalnya, ya kan? Maka kita lanjutkan dengan apa? Karena dia kedudukannya sebagai fa'il, maka kita katakan apa? Dia ada pada tempatnya apa? Fa'il. Menempati tempatnya apa? I'rab marfu. Ya, menempati tempat apa? I'rabnya marfu. Contoh lain misalnya, ketika saya menyebutkan kata seperti ini, ya. Fahima, na'am. Fahima, hadza al-waladu. Hadzal waladu. Perhatikan. Fahima hadzal waladu. Ya. Hadza di sini, saudaraku dan saudariku, dia adalah isim yang terletak sesudah fi'il yang maklum, kata kerja yang aktif. Fahima, polanya apa? Fa'ila. Aisyah, dia adalah bentuk kata kerja apa? Aktif. Maka hadza di sini kita pastikan kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Apa alasannya? Karena dia isim, terletak sesudah fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il yang maklum, kata kerja yang aktif. Nah, berhubung hadza ini ada dalam pembahasan isim-isim yang mabni. Jadi isim yang mabni, saudaraku saudariku, tidak semata-mata dhamir. Seperti tadi, katabu ad-darsa. Ya, waw di sini ya adalah apa? Ya, kata ya perubahan dari dhamir hum. Kata ganti apa? Hum, ya. Jadi hadza di sini, ya, dia adalah berbentuk isim mabni. Jadi isim yang mabni itu bisa berupa dhamir, bisa berupa isim isyarah, bisa berupa isim mausul, ya kan? Nah, di sini adalah isim isyarah. Maka kita tidak akan mendapati tanda rofaknya sebagaimana yang ada pada isim mu'rab, sebagaimana yang ada pada aliyun, sebagaimana yang ada pada aliyani. Begitu pula yang ada pada aliyuna. Ada dhammah, ada alif, ada wawu sukun. Mengapa tidak kita dapati sebagaimana yang ada pada isim-isim yang mu'rab? Ketahui, karena karena apa? Katabu, fa'ilnya adalah isim mabni, isim yang tetap
Karena dia isim mabni, maka cukupkan kita ketahui alamatu binaiha, tanda mabninya, dan kita lanjutkan dengan istilah apa? Ada pada, menempati tempatnya i'rab marfu. Mengapa? Karena dia fa'il sebagai subjek. Karena dia fa'il sebagai subjek. Dan selamanya fa'il ataupun subjek, i'rabnya adalah marfu. Yang membedakan di sini dengan isim mu'rab, kalau isim mu'rab tanda-tanda apa? Ya, rofaknya nampak. Ada dhammah jelas terlihat, ada alif jelas terlihat, ada wawu jelas terlihat. Sedangkan untuk isim mabni kita tidak menggunakan itu tanda-tanda apa? Rofaknya. Karena memang tidak ada istilah penggunaan itu. Yang ada adalah mabninya dengan apa? Lalu kita lanjutkan dengan istilah apa? Menempatinya, meminjamnya, berada pada tempatnya apa? Rofa ataupun marfu. Ini pelajaran yang penting yang harus antum dan antunna pahami, bahwa fa'il tidak semata-mata apa? Berupa isim zahir, tapi bisa pula berupa isim dhamir. Atau bahasa umumnya, fa'il tidak semata-mata berupa isim mu'rab, tapi bisa juga berupa isim mabni. Maka dari sini ya, saudaraku dan saudariku seiman, ya, tolong diingat baik-baik, apapun ya bilangan ya jumlah dari fa'il, tetap fi'ilnya ya tidak akan berubah. Ya, yang menjadikan fi'il itu berubah jika fa'ilnya apa? Jenisnya mudzakkar ataupun muannats. Ini ya poin penting yang juga harus apa? Antum dan antunna pahami. Ya, jadi ketika kita mendapati fa'il ya kan berjenis mudzakkar ataupun berjenis apa? Muannas, meskipun fa'il tersebut berbilang mufrad, mutsanna ataupun jamak, maka fi'ilnya, bentuk kata kerjanya tetap tidak berubah. Maksudnya tetap tidak berubah di sini adalah bila fa'ilnya berjenis mudzakkar, maka fi'ilnya tetap mengacu kepada dhamir huwa. Bila fa'ilnya berjenis muannas, perempuan, maka fi'ilnya tetap mengacu kepada dhamir hiya. Apa maknanya? Fi'il mengikuti fa'il hanya dalam hal jenis. Saya ulang. Fi'il predikat mengikuti fa'il subjek hanya dalam hal jenis, bukan dalam hal bilangan. Apa maksudnya? Ya, fi'il tidak harus mengikuti ya bilangan dari fa'il. Perhatikan contoh yang pertama. Kataba Aliyun. Aliyun mufrad. Aliyun mudzakkar. Kataba mengacu kepada dhamir huwa. Perhatikan ketika fa'ilnya saya rubah menjadi bilangan mutsanna. Kataba aliyani ad-darsa. Perhatikan fi'ilnya tidak berubah. Dia tetap mengacu kepada dhamir huwa. Mengapa? Karena memang aturannya fi'il hanya mengikuti fa'il dalam hal jenis. Dalam hal apa? Jenis. Jika fa'ilnya berjenis mudzakkar, maka fi'ilnya harus mengacu kepada dhamir huwa. Jika fa'ilnya berjenis muannas, maka fi'ilnya harus mengacu kepada dhamir hiya. Fi'il tidak boleh mengikuti fa'il dalam bentuk bilangannya. Ingat, kataba. Saya tidak merubah menjadi kataba. Dhamir apa? Huma. Begitu pula ketika saya rubah menjadi jamak mudzakkar salim. Aliyuna. Beberapa laki-laki yang bernama Ali. Fi'ilnya di sini tetap mengacu pada dhamir huwa. Kataba aliyuna ad-darsa.
beberapa laki-laki yang bernama Ali itu telah menulis pelajaran tersebut. Semoga keterangan ini bisa memahamkan antum dan antunna semua. Begitu pula contoh untuk yang berjenis apa? Muannas. Ya, untuk yang berjenis apa? Muannas. Ya, ketika kata Aliyun saya rubah menjadi apa? Misalnya Zainab. Ya, saya rubah menjadi apa? Zainab. Maka yang berubah ya hanya bentuk fiilnya. Ya, maka tidak lagi katabat tapi apa? Naam. Katabat. Naam, katabat. Fatimatu, naam, ad-darsa. Ad-darsa. Fatimah di sini kedudukannya sebagai fa'il. I'rabnya marfu, tandanya dengan dhammah. Mengapa tidak dengan dhammatin? Ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak boleh berakhiran dengan tanwin. Ketika saya rubah menjadi dua perempuan yang bernama Fatimah itu telah menulis pelajaran, ingat, fiilnya tidak berubah. Meskipun fa'ilnya telah berubah bilangannya. Perhatikan, na'am. Katabat, na'am. Fatimatani, na'am. Ad-darsa. Fatimatani kedudukannya sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Isim marfu yang terletak sesudah fi'il maklum dan dia sebagai pelaksana dari fi'ilnya. I'rabnya apa Fatimatan? Setelah kita ketahui dia subjek, i'rabnya marfu. Tanda rafa'nya dengan apa? Alif karena dia musanna. Begitu pula ketika saya rubah menjadi bentuk jamak, beberapa perempuan yang bernama Fatimah, maka perhatikan. Naam. Katabat, naam. Fatimatu, naam, ad-darsa. Perhatikan di sini katabat Fatimatu ad-darsa. Beberapa perempuan yang bernama Fatimah itu telah menulis apa? Pelajaran tersebut. Apa kedudukan Fatimatu di sini? Atau Fatimatun di sini? Apa kedudukannya? Fa'il, subjek. Apa i'rabnya? Marfu, rafa. Tandanya dengan apa? Dengan dhammah karena dia berbentuk jamak muannas salim. Jadi kesimpulannya, wahai saudaraku dan saudariku seiman, ingin saya tegaskan bahwa ketika kita mendapati jumlah fi'liyah, kalimat yang telah sempurna dan kalimat itu diawali oleh apa? Fi'il, dan fi'ilnya itu maklum, yaitu kata kerja aktif. Maka pastikan, perhatikan baik-baik, maka pastikan fi'ilnya predikat hanya mengikuti fa'il subjek dalam hal jenisnya, tidak dalam bilangannya. Apa maksudnya jenisnya? Ketika fa'ilnya berjenis mudzakkar, pastikan fi'ilnya predikatnya mengacu kepada dhamir huwa. Ketika fa'ilnya berjenis muannas, baik berbilang tunggal, dualis ataupun jamak, pastikan fi'ilnya mengacu kepada dhamir hiya. Semoga keterangan ini bisa menambah pemahaman antum dan antunna tentang poin yang ketiga dari isim-isim yang di i'rab apa? Marfu, yaitu fa'il. Baik fa'il berupa isim zahir ataupun fa'il berupa isim dhamir. Istilah lebih luas, baik fa'il berupa isim mu'rab ataupun isim mabni. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami pelajaran ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.